Jadi teman-teman, apa yang saya alami pada channel YouTube saya baru-baru ini sangat menyedihkan sekali. Saya mendapat teguran pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Jadi teman-teman, tolong simak video ini sampai selesai supaya teman-teman juga sekurang-kurangnya dapat menghindari sebagaimana yang saya alami di dalam channel saya. Jadi ketika saya mengalami pelanggaran pedoman komunitas YouTube, teman-teman sekalian, channel saya menjadi sepi dari yang biasanya sampai 1000, 2000, bahkan 4000 atau kadang-kadang lebih. Untuk setiap kali saya upload konten atau video saya selalu mencapai ribuan. Tapi ketika saya mendapat teguran pelanggaran pedoman komunitas YouTube, channel saya menjadi sepi. Setiap kali saya upload video di channel saya, viewersnya cuman 6, 7, atau bahkan yang tertinggi baru-baru ini hanya 17 penonton. Karena itu teman-teman, pada kesempatan ini juga saya ingin berbagi pengalaman saya ketika saya diberikan atau dianjurkan oleh pihak YouTube untuk mengikuti kursus atau pelatihan pedoman komunitas YouTube. Dan karena itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengapa sampai konten yang saya upload itu merupakan konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Jadi ceritanya begini teman-teman, video saya yang dianggap oleh pihak YouTube bahwa ini termasuk pelanggaran, yaitu video saya terdapat atau isi dari konten saya itu adalah konten yang mana anjing ditutup menggunakan sebuah wadah atau kokor, dan ini termasuk kategori video lucu. Jadi video ini saya remix dari video-video yang sudah ada di YouTube sebelumnya dan bukan merupakan konten karena pelanggaran hak cipta ya teman-teman, tetapi ini menyangkut dengan isi konten, yaitu dianggap oleh pihak YouTube bahwa dari konten yang saya upload itu termasuk pelanggaran dikarenakan termasuk dalam penyiksaan terhadap hewan ataupun binatang. Jadi menurut saya konten yang saya upload tidak menggambarkan peristiwa itu, karena anjing yang ditutup itu tidak dilukai, atau dalam konten itu tidak melukai anjing itu ataupun semacam kayak memukul ataupun disiksa, hanya ditutup saja, dan itu dalam durasi yang tidak begitu lama, hanya kisarannya 10 detik bahkan 12 atau 13 detik tidak salah. Tetapi dari pihak YouTube mengklaim bahwa itu adalah konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube, sehingga YouTube juga mengambil sebuah tindakan untuk menghapus konten saya yang saya upload. Jadi teman-teman, ketika saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti diklat atau kursus yang disediakan di channel saya, teman-teman, para kreator itu dilarang agar tidak mengupload atau membuat konten-konten sebagai berikut. Yang pertama, konten yang isinya tentang pembunuhan, narkoba, atau semisal rokok ataupun alkohol, itu tidak
dianjurkan atau tidak direkomendasikan oleh YouTube. Itu akan dianggap sebuah pelanggaran atau melanggar pedoman komunitas YouTube. Yang kedua teman-teman, kita dilarang keras agar tidak membuat konten-konten yang berbau seks atau vulgar, karena itu merupakan pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Sehingga ketika kita mengupload video-video yang bernuansa seperti vulgar, otomatis akan diklaim melanggar pedoman komunitas YouTube. Yang ketiga teman-teman, kita di dalam membuat video atau konten, kita dilarang untuk tidak mengupload gambar atau video atau adegan yang mempertunjukkan adegan pembunuhan ataupun menunjukkan foto-foto di dalam konten kita yang berisi gambar yang ada darah atau luka. Itu dianjurkan agar kita memblur atau menutup bagian-bagian luka yang terlihat sadis atau mengerikan. Lalu tidak boleh juga kita menampilkan di dalam konten atau video kita semisal suatu penyiksaan, perkelahian atau pertengkaran. Itu dilarang. Selain untuk yang sifatnya edukasi atau bersifat informasi. Jadi ketika kita membuat konten yang sifatnya informasi yang di dalamnya terdapat tindak kekerasan, maka harus di-blur atau harus ditutupi. Karena ketika tidak ditutupi maka akan dianggap oleh pihak YouTube itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap pedoman komunitas YouTube. Lalu yang terakhir teman-teman, di dalam membuat konten kita dilarang keras untuk mengisi konten-konten kita dengan gambar-gambar untuk tumbuhan, hewan maupun manusia yang sifatnya adalah penyiksaan. Itu dilarang keras dan akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap pedoman komunitas YouTube. Jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi, yang perlu untuk teman-teman ketahui dan supaya tidak merasakan akibat atau dampak dari melanggar pedoman komunitas YouTube ini, yaitu channel kita yang sudah dibangun bersusah payah akan menjadi sepi. Penonton yang ribuan akan menjadi belasan atau bahkan tidak mencapai setiap kali kita mengupload video. Oke teman-teman, perlu diingat juga bahwa ketika kita sudah melanggar pedoman komunitas YouTube satu kali, maka waktu yang diberikan oleh pihak YouTube kepada kita sebagai teguran untuk channel yang melanggar pedoman komunitas YouTube ini, itu masa berlakunya selama 90 hari. Pengalaman di channel saya yang di-banned oleh pihak YouTube itu seperti diberi sanksi selama 90 hari ketika saya selesaikan kursus atau pelatihan pada pedoman komunitas YouTube. Dan dari saya menyelesaikan kursus atau pelatihan komunitas YouTube tentang bagaimana cara menjadi kreator yang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu waktunya itu selama 90 hari. Dan apabila kita melanggar atau mengulangi kesalahan yang sama sebanyak 2 kali, maka secara otomatis channel kita akan dihapus oleh pihak YouTube atau channel kita dismonetisasi. Oke teman-teman, sekian sharing pengalaman saya bagi teman-teman sekalian, sehingga sekiranya dari pengalaman saya ini teman-teman para kreator ataupun YouTuber pemula ataupun para YouTuber supaya sekiranya dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan channel teman-teman semua sebagaimana yang saya alami, sehingga
channel yang sudah dibangun dengan bersusah payah tidak membuat teman-teman merasa putus asa dan akhirnya merugikan teman-teman. Oke, demikianlah sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Salam YouTuber pemula.